Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kabur dari Pernikahan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Ibu Bara tak ikut makan di meja makan. Makanan hanya diberikan lewat pintu. Untungnya ada kamar mandi dalam di kamar tidur ibu sehingga perempuan itu tak perlu keluar selama isoman. Dan ventilasinya juga cukup bagus karena ada jendela yang langsung menghadap halaman depan. Ibu sempat video call dengan ayah untuk memberikan semangat. Bara dan Marco juga sempat mengobrol. Bara juga mengenalkan Rahmi pada ayah. Rencana sepulang dari klinik, Bara akan membeli disinfektan untuk disemprotkan di rumah agar tidak ada klaster baru. Bu, kami berangkat. Bara berpamitan di depan pintu kamar ibu. Kunci dari luar ya Bara, ibu menyuruh. Iya bu, Bara mengiyakan. Nenek, Marco pergi ya. Iya, jangan nangis ya kalau dites. Iya nek, Marco menjawab sembari tangannya sibuk memainkan game di ponsel Rahmi. Bu, saya permisi dulu nemenin Marco. Titip Marco ya Mi. Iya bu. Rahmi beranjak mengikuti Bara dan Marco ke mobil. Ia mengunci pintu sebelum pergi dan membantu menutupkan pagar rumah. Bara bersyukur Rahmi mau membantunya di saat ia tengah kerepotan seperti sekarang. Ayah yang masuk rumah sakit, ibu yang harus isoman, dan Marco yang harus diantar ke klinik untuk memastikan ia negatif COVID. Mungkin jika tidak ada Rahmi, ia akan kebingungan menitipkan Marco pada siapa. Nilam tengah sibuk dengan pria barunya. Bara menyadari dari postingan Instagramnya. Mantan istrinya sudah berubah, penampilannya sekarang lebih berani. Entah Nilam memikirkan Marco atau tidak, tapi postingannya menunjukkan perempuan itu hanya ingin menjadi pusat perhatian bagi pria barunya. Hasil tes negatif. Bara bisa menarik nafas lega. Ia mengantar pulang Rahmi dan juga Marco. Disinfektannya aku semprot sore aja ya. Sudah siang, aku mau ke kantor dulu. Titip Marco dan ibu ya. Bara tak turun dari mobil. Iya, Rahmi membuka sabuk pengaman. Nanti tolong tanyakan ibu di mana ponsel Marco diletakkan. Kau cek ada PR daring atau tidak. Bara mengingatkan. Iya, nanti kutanyakan. Marco, ayo turun. Rahmi turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Marco. Dah papa. Dah sayang. Bara mengemudi pergi sementara Rahmi menuntun Marco ke dalam. Nenek, HP Marco di mana? Marco berteriak saat baru masuk rumah. Rahmi sampai kaget. Shh, jangan teriak-teriak. Marco gimana hasilnya? Nenek menyahut. Hasilnya negatif bu. Bara langsung pergi kerja. Katanya nanti sore rumah baru disemprot disinfektan. Rahmi menuntun Marco ke kamar mandi. Cuci tangan, cuci kaki dan mukanya dulu. Rahmi mencontohkan. HP Marco di laci TV. Neneknya memberitahu. Rahmi mengambilkan dan melihat pesan WA dari guru Marco. Diminta absen dan mengerjakan tugas di Google Class. Marco menerima ponsel yang disodorkan Rahmi dan mengklik absen. Ia mengetik hadir di kolom komentar. Tante tinggal masak dulu, gak apa-apa. Kalau soal latihannya susah gimana? Ya udah nanti panggil tante aja. Nanti pasti tante bantuin. Rahmi pergi ke dapur, mencari juicer di lemari dan begitu menemukan lekas mencuci melon yang tadi dibeli di pasar. Ia memblendernya dan menuang ke gelas besar untuk Marco dan Ibu Bara. Bu, Rahmi mengetuk pintunya. Ibu Bara melongokkan kepala. Iya, gelas sama piring kotor yang tadi pagi. Kemarikan, ini jusnya ibu minum dulu. Makan siangnya saya siapkan dulu ya bu. Makasih ya Mi. Ibu menerima gelas jus dan menukarnya dengan peralatan makan kotor. Ia lalu menutup pintu kembali dari dalam. Ibu meminum jusnya sembari membandingkan Rahmi dan Nilam. Nilam saat dikenalkan padanya ramah, perhatian, sering menelpon dan datang ke rumah. Tapi setelah menikah dengan anaknya,
berubah 180 derajat. Sifat aslinya terlihat, sifat ingin mengatur suami. Sedangkan Rahmi kebalikannya, anak itu kaku, wajahnya datar, seperti tak punya ambisi apapun. Datang juga jelas sekedar menolong Bara. Anak itu mungkin trauma menikah. Pernikahan Rahmi tak ubahnya putranya, sama-sama sapi perahan pasangan. Apa mereka masih menjalin hubungan? Ibu Bara jadi ingin tahu. Putranya tak pernah membicarakan soal Rahmi semenjak bercerai dari Nilam. Baru setelah suaminya sakit, ia mengenal sosok Rahmi. Jam istirahat kantor, Bara tak berniat keluar makan siang. Ia menghubungi ayahnya untuk tahu kondisi terakhirnya. "Aku bosan di rumah sakit," ayahnya mengeluhkan. "Telepon Marco aja ya kalau ayah sedang bosan." Benar juga. Atau mau Bara bawakan buku untuk hiburan ayah di rumah sakit? Bawakan buku yang baru ayah beli, Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Ayah taruh di rak, masih tersegel itu. Buku lain? Bara mencatat judulnya di kertas. Sikap dan Langkah Dahlan Iskan. 2 itu tolong kau antarkan ke rumah sakit. Nanti malam akan Bara bawakan. Sekarang ayah telepon Marco saja dulu. Bara mau kembali bekerja ya. Baiklah, selamat bekerja. Ayahnya menutup obrolan. Bara menyimpan catatan judul buku ke saku. Ia lalu mengetik pesan ke Rahmi. "Bagaimana hari ini?" "Marco sudah mengikuti kelas online. Besok katanya tatap muka. Selang-seling ya pembelajarannya?" "Iya, biasanya kakeknya yang mengantar ke sekolah." "Jadi besok gimana?" "Aku akan mengantarnya pagi. Siangnya kau bisa jemput." "Oke. Aku merindukanmu." "Bara, ku hapus pesanmu. Marco bisa saja membaca saat memainkan game di ponselku." Bara mengirim emotikon tertawa. "Sampai ketemu nanti sore. Aku akan pulang cepat." "Baiklah." Rahmi menekan clear chat pesan. Ia menoleh ke Marco yang untungnya sedang merakit Gundam. Marco manis, tak banyak tingkah. Ia juga tak tampak seperti anak yang baru ditinggalkan ibunya. Ia sama sekali tidak membicarakan ibunya. Rahmi jadi penasaran bagaimana sebenarnya relasi Nilam pada putranya. Apa sama buruknya? Apa Marco juga hanya pelengkap? "Tante, Marco mau jajan di Indomaret." Marco membuyarkan lamunannya. "Tanya nenek, boleh pergi tidak jajan?" Marco meninggalkan Gundamnya dan mengetuk kamar neneknya. "Nek?" "Ya," terdengar jawaban dari dalam. "Marco mau jajan es krim di Indomaret, boleh tidak?" "Sama Tante Rahmi kan?" "Iya." "Bilang tante kunci dari luar ya." "Bu, ibu ada titipan gak?" Rahmi menyusul Marco ke pintu. "Roti manis sama air mineral literan saja, Mi. Buat stok di kamar." "Oh iya bu, yaudah Rahmi tinggal dulu ya bu." Rahmi berpamitan. Marco menggapai jemari Rahmi dan menggenggamnya. Rahmi tertegun. Berpikir, mungkin seperti inilah kalau punya anak. Ada yang memegang tanganmu saat minta ditemani jajan. Rahmi menuntun tangan Marco ke Indomaret yang tak jauh dari rumah neneknya. Sepanjang jalan, Marco berceloteh kalau ini kali pertamanya ia keluar jalan kaki. "Kemana-mana naik mobil ya?" "Iya, Mama gak pernah ngajak jalan kaki. Jadi Marco gak pernah tahu apa warna langit." "Warna langit?" Rahmi mengulang sembari melihat ke langit. "Biru, seperti lukisan. Ada gambar di gumpalan awannya. Itu gajah. Itu seperti gunung." Marco menunjuk. Rahmi terkagum. Anak itu punya imajinasi yang bagus. Semua awan yang ditunjuk memang punya bentuk seperti yang ia katakan. "Mau beli buku gambar dan krayon?" Rahmi menawarkan. "Buat apa?" "Memindahkan awannya ke kertas gambar." Marco tersenyum lebar. "Mau." Melihat senyumnya, Rahmi merasakan kegembiraan kecil. Ia seperti melihat dirinya saat masih kecil. Ia yang selalu kemana-mana dengan budenya. Bedanya Marco punya lebih banyak orang yang menyayangi. Kakek, nenek, dan ayahnya.
Anak itu tertidur di sofa setelah letih menggambar. Rahmi mengetuk kamar Ibu Bara. "Ya, baju kotor kemarikan, Bu. Biar Bara pulang, nanti tinggal dibawa ke laundry." "Marco kemana? Kenapa tidak ada suaranya?" Ibu mengeluarkan baju kotor. "Ketiduran di sofa setelah menggambar tadi." "Pantes, kau istirahat juga kalau letih." "Iya, Bu." Rahmi membawa baju kotor ke belakang. Ibu menutup pintu kembali. Rahmi kembali ke sofa, melihat pada Marco yang berkeringat. Anak itu mungkin tak terbiasa tidur tanpa AC. Rahmi berinisiatif memindahkan ke kamar dan menyalakan AC-nya. Ia tak berniat menemani di kamar. Ia khawatir Bara pulang dan tak ada yang membukakan pintu. Rahmi duduk menunggu di ruang depan. Iseng ia membuka aplikasi pesan makanan. Entah kenapa ia jadi ingin memesan sesuatu yang manis atau asam seperti rujak. Membayangkannya saja ia sudah berliur. Rasanya lebih cepat membuat sendiri. Rahmi beranjak ke dapur dan mulai mengupas mangga. Tidak ada gula merah untuk rujak. Rahmi pikir garam dan cabai dihaluskan saja untuk gantinya. Manis bercampur gurih. Nyes rasanya. Rahmi terfikir menawarkan ke Ibu Bara. "Bu." Rahmi mengetuk pintunya. Ibu Bara membuka sedikit dan mengambil piring buah yang disodorkan Rahmi. "Kali aja Ibu ingin makan buah potong." "Makasih, Mi." Ibu menutup pintu kembali, melihat pada potongan buah di atas piring dan garam pedas di sebelahnya. Ibu mengernyit. Ia sibuk menduga. Bara tidak berniat lembur. Ia sudah janji pulang sore dan menyemprot disinfektan. Bara mengemudi pulang sembari berpikir apa yang dikerjakan Rahmi di rumah. Apa Rahmi tengah menemani Marco belajar? Atau sore ini ia menyiapkan makan malam? Deru mobil berhenti di depan rumah. Rahmi membuka pintu dan melihat Bara turun dari mobil. "Jadi menyemprot disinfektan?" Rahmi menanyakan. "Aku mengantar buku dulu ke rumah sakit. Ayah bosan di rumah sakit dan butuh bacaan untuk hiburan." Bara mencium Rahmi sekilas. Rahmi terkejut. Ia mendorong Bara dan berbisik pelan, "Marco bisa melihat." "Marco di mana?" Bara baru teringat tak melihat Marco. "Dia tidur siang di kamarnya." Bara berbisik di telinganya. "Berarti Marco tidak lihat." Rahmi mencubit pinggangnya gemas. Bara meringis. Ia pergi ke rak buku dan mencari buku yang diminta ayahnya. "Bu, Bara mau ke rumah sakit, minta baju salin ayah, Bu." "Iya, Ibu siapkan." Ibunya menyahut dari kamar. "Antar laundry sekalian." Rahmi mengingatkan. Ia mengambilkan plastik baju kotor dan meletakkannya di teras. Lalu mengambilkan segelas jus untuk Bara. "Minum dulu jusnya baru berangkat." "Kau masak apa untuk makan malamku?" "Semua yang cocok dengan kebutuhan anak-anak. Sup daging dan ayam goreng." Rahmi memberi cengiran. "Cuma 2 macam? Kau hemat sekali." Bara pura-pura kecewa. 4 macam sebenarnya. Tambahannya telur asin dan juga sambal. Nah, itu baru pas. Bara hendak menciumnya lagi, namun Rahmi lekas mundur menghindar tepat saat Ibu Bara membuka pintu. Rahmi menegang, merasa tidak enak. "Bara, pakaian ayahmu." Ibu memberikan tas pakaian kepada Bara. "Iya, Bu." "Bara pergi dulu ya, Bu." Bara berpamitan. "Mi, kunci pintunya." Rahmi mengikuti Bara ke pintu, masih dengan perasaan tak enak. "Kalau kau nekat lagi, lebih baik cari orang untuk membantumu." Rahmi berbisik pelan. "Iya, maafkan aku. Aku pergi dulu ya." Bara mengusap jarinya sebelum masuk ke mobil. Rahmi menutup pintu. Ia mendengar panggilan ibu, begitu deru mobil menghilang. "Ya, Bu." Rahmi ke pintu. "Kau dan Bara apa masih?" Rahmi terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia khawatir kalau menjawab iya, Ibu Bara akan memandangnya hina. Ia sadar siapa dirinya, dari mana asalnya, dan kejahatan apa yang pernah dilakukannya. Ia anak haram yang dibuang orang tua. Ia bekas narapidana kasus poliandri. Ia tak yakin ada orang tua yang mau menerima menantu dengan asal-usul tak jelas sepertinya. "Tidak, Bu, kami hanya teman." Rahmi memang hanya berteman, teman tidur, tidak lebih.
Rahmi tak berniat merencanakan masa depan dengan Bara, karena ia tahu tak mungkin ada masa depan di antara mereka. Theo beruntung belum lama ini mendaftar kartu prakerja. Ia jadi punya dana untuk mengajak jalan Nilam tanpa perlu bersiasat kartu ATM ketinggalan lagi. Ia hanya perlu melakukan siasat lainnya, muncul di rumah Nilam pada waktu yang tidak terduga. Bel di pintu rumahnya selewat jam 10 malam. Nilam terjaga dan mengintip dari jendela. Ia melihat Theo di balik pagar rumahnya. Ia buru-buru keluar menemui. "Kau baru mendarat, kenapa langsung kemari?" Nilam mengira Theo baru saja terbang. Theo memang sengaja mencitrakan seperti itu dengan seragam dan koper kecil yang dibawanya. Rencananya ia akan mulai membujuk Nilam supaya mengizinkannya tinggal. "Aku merindukanmu. Aku menyesal saat terbang kemarin ke Jogja tidak mengajakmu. Aku bawa ini untukmu." Theo memberikan bakpia patuk yang dibelinya di web pesonanusantara.co.id. Oleh-oleh yang diklaim dari Jogja, padahal pesan online melalui JNE Pesona. Nilam tak menyadari, ia terlalu bunggah. Ia menerima pemberian Theo dan menyilakan pria itu masuk. "Kau sudah makan malam?" Nilam menanyakan. Hal yang tak pernah ia lakukan ke Bara. Karena masih pendekatan, Nilam mencitrakan diri yang perhatian. Ia ingin Theo terkesan tanpa menyadari bahwa Theo sudah terkesan dengan asetnya. "Belum, tapi aku ingin melepas rindu denganmu dulu." Theo menebar pesonanya. Ia menghampiri Nilam dan menariknya ke pelukan. Ia mencium bibirnya. Nilam membalas ciumannya. "Kau manis." Theo merayunya di sela-sela ciuman mereka. Tangannya menelusur ke pinggang Nilam. Nilam tahu apa yang diinginkan Theo. Ia bertanya apa ia harus memberikan dirinya sekarang agar Theo melamarnya. Ia ingin segera menikah supaya mendapatkan nafkah lahir dan batin kembali. "Theo, apa kau akan menikahiku jika aku memberikannya?" Nilam menanyakan. "Jika kau mau, besok pagi pun aku bersedia mendatangi KUA. Aku tidak mau hanya menikah siri." Tangan Theo berpindah ke balik gaun tidurnya, meremas payudaranya. Nilam mengerang. Bagaimanapun ia rindu sentuhan pria. Ia menarik Theo ke kamarnya dan membiarkan pria itu menyentuh tiap jengkal tubuhnya. Rahmi belum bisa tidur sepulang dari rumah Bara. Ia masih mengingat pertanyaan Ibu Bara tadi sore. "Kau dan Bara apa masih?" Pertanyaan Ibu Bara menakutkan baginya. Ia terpaksa harus berbohong dan mengaku hanya teman. Ia tak berani mengatakan kebenarannya kalau selama ini mereka masih menjalin hubungan. Ia khawatir jika mengatakan relasi mereka yang sebenarnya, Ibu Bara akan menyuruhnya untuk tak datang lagi membantu. Rahmi menghela nafas panjang. Rongga dadanya terasa sesak. Ia butuh keluar membeli sesuatu. Mungkin cemilan untuk menemani dirinya yang belakangan sulit tidur. Rahmi pergi ke minimarket 24 jam dekat kosannya. Ia melihat pada freezer es krim. Malam begini mendadak ia ingin menyantap es krim. Es krim di atas roti tawar sepertinya enak. Rahmi mengambil roti tawar dan strawberry cheesecake es krim. Ia membawanya ke kasir dan langsung pulang. Kling, bunyi notifikasi saat ia masih berjalan kaki ke kosan. "Kau sudah tidur?" pesan dari Bara. "Belum, aku baru saja dari Alfamart." Rahmi mengetikkan balasan. "Sudah larut malam, kenapa ke Alfamart?" "Sedang ingin nyemil." "Apa yang kau beli?" "Es krim." Rahmi menambahkan emotikon tertawa. "Itu bukan cemilan. Itu yang ingin kuhabiskan. Sudah sana tidur." "Aku rindu berada di dalam dirimu." Rahmi merinding membacanya. Untungnya ia sudah sampai kosan. Ia buru-buru masuk kamar dan mengunci pintu. Rahmi mencoba memadamkan gairahnya. Ia tak boleh lagi memikirkan itu. Ia harus mulai memikirkan perasaan Ibu Bara dan Marco. Mereka pasti kecewa kalau sampai tahu ia dan Bara lebih dari teman. "Aku tidak." Rahmi berbohong. "Katakan itu saat bertemu denganku besok." Rahmi tak mengetikkan balasan. Ia melemparkan ponsel ke tempat tidur dan mulai meletakkan es krim di lembaran roti. Ia menyantap es krimnya sembari berpikir untuk mencari kosan baru.
Ia berencana menghilang dari kehidupan Bara setelah orang tua Bara sembuh dari COVID. Sudah setengah jam berlalu sejak Rahmi menghabiskan es krimnya. Rahmi heran dengan tubuhnya. Tumben-tumbenan ia bisa melahap es krim dalam cup besar. Padahal biasanya kalau malam begini, ia paling malas melahap cemilan. Rahmi membaringkan tubuhnya. Perutnya terasa sesak. Ia mengusapnya, berharap bisa segera tidur setelah kenyang. Namun ketukan di pintu membuat matanya yang hampir terpejam terbuka lagi. Ia ke pintu dan membukanya. Bara di muka kamarnya. Rahmi menatap terkejut. Kalau kau kemari, siapa yang mengurus ibu dan Marco? Bara tak langsung menjawab. Ia masuk dan menutup pintunya lebih dulu. Ibu dan Marco sudah tidur. Apa yang kau lakukan di sini? Ini. Bara menangkup wajah Rahmi dan menciumnya. Aku benar-benar merindukanmu. Menikahlah denganku. Bara, kau harus pulang. Rahmi menjauhkan wajahnya. Namun tangan Bara menarik kepelukan hingga tubuh Rahmi membentur dada Bara. Aku ingin berada di dalam dirimu. Bara kembali memangut bibirnya. Tidak, aku tidak mengizinkannya. Rahmi mendorong dada Bara, berusaha membebaskan diri. Namun Bara tahu bagaimana harus membuatnya luluh. Bara menyentuh di titik yang mematik gairahnya. Ia mengusap inti dari Rahmi. Bara, Rahmi memekik tertahan. Katakan kau mengizinkan. Rahmi baru akan menjawab ya ketika perutnya terasa bergejolak. Rahmi baru akan menjawab ya ketika perutnya terasa bergejolak. Ia mendorong Bara dengan keras dan lekas melompat ke kamar mandi. Bara menyusul. Ia kaget waktu melihat Rahmi muntah-muntah. Ia memijit leher Rahmi. Kau sakit? Rahmi menggeleng. Aku hanya kebanyakan makan es krim. Menyingkirlah, ini jorok. Kau berbaring saja, aku yang siram bekas muntahnya. Rahmi menurut. Ia membiarkan Bara yang membersihkan lantai kamar mandi. Ia mengambil minyak kayu putih dan mengusap di perut dan lehernya. Rahmi meringkuk di tempat tidur. Perutnya sekarang kosong. Dan bukannya ingin minum teh hangat, ia malah menginginkan es krim lagi. Akan kubuatkan teh. Jangan, Rahmi melarang. Ia malah ingin muntah mendengarnya. Kau habis muntah. Kau butuh minum teh untuk menghangatkan perutmu. Rahmi beringsut duduk. Aku benar-benar tidak mau teh. Malah mau muntah dengarnya. Jadi, kau mau apa? Biar aku belikan. Es krim. Tolong belikan es krim. Bara melongo. Kau baru saja memuntahkan es krim dan ingin menyantapnya lagi. Iya. Bara yang mendengar langsung teringat istrinya saat hamil Marco. Saat hamil muda istrinya mengalami ngidam, menginginkan sesuatu di luar kebiasaannya. Sama seperti Rahmi. Bara hafal kebiasaan Rahmi. Rahmi dulu tidak suka nyemil. Kalau malam lapar, Rahmi lebih suka menyeduh pop mie. Bukan es krim seperti sekarang. Aku akan membelikan es krim. Kau tunggu sebentar ya. Bara berencana mampir ke apotik untuk membeli tespek. Ia butuh memastikan. Bara pergi lumayan lama. Padahal minimarket dekat dari kosan Rahmi. Rahmi mulai tak yakin Bara akan kembali. Bara mungkin pulang ke rumah karena mengkhawatirkan Marco. Bunyi ketukan pintu saat ia berpikir Bara tidak akan muncul. Rahmi membuka pintu dan membiarkan Bara masuk. Ini es krimnya. Rahmi sudah bersiap membuka, namun tangan Bara menahan. Jangan makan dulu. Kenapa? Rahmi menatap heran. Tampung urinmu dulu dan celupkan ini dulu. Aku butuh memastikan. Bara menyerahkan tespek ke tangan Rahmi. Rahmi melongo terkejut. Ia menggeleng. Aku tidak hamil. Rahmi tak mau melakukan permintaan Bara. Aku selalu mengeluarkan di dalam. Kau kemungkinan hamil. Gejalanya sama seperti Nilam saat hamil Marco. Bara, jangan bercanda. Rahmi membentak. Sebaiknya kau pulang saja deh. Rahmi hendak membuka pintu, namun Bara menahan tangannya. Aku tidak akan pulang sebelum tahu hasilnya.
Rahmi menggeleng. Itu menakutkan. Please Rahmi, aku mencemaskanmu. Kau tak dalam kondisi biasanya. Bara mengusap tulang pipinya. Ia mencium bibir Rahmi dan menuntunnya mundur ke kamar mandi. Ia melepaskan ciumannya begitu tiba di kamar mandi. Tolong berjongkok, aku yang akan menampung urinnya. Rahmi menatap Bara tegang. Aku tidak mau hamil. Aku mau memiliki anak darimu. Bara membantu menurunkan celana dalam Rahmi. Sekarang tolong berjongkok. Rahmi akhirnya menurut. Ia membiarkan Bara menampung urinnya. Bara mencelupkan alat kurang dari semenit, lalu membawanya ke kamar untuk menunggu hasilnya. Rahmi menyusul ke kamar tak lama kemudian. Ia gelisah, tapi melihat es krimnya, ia tak bisa membendung keinginan menghabiskannya. Ia mengambil sendok dan menyantapnya. Es krim membuat kegelisahannya sedikit berkurang. Bara menunggu hingga 10 menit. Awalnya garis merah buram, lalu hanya 1 garis merah yang jelas. Dan setelahnya 2 garis merah tampak jelas dan menunjukkan hasil positif. Bara memandang Rahmi. Rahmi balas memandang Bara tak sabar. Bagaimana hasilnya? Bara menyungging senyum bahagia. Namun Rahmi malah merasa ngeri. Jangan bilang kau hamil anakku. Rahmi merasa perutnya bergejolak. Ia meninggalkan sisa es krim dan kembali muntah. Ini mengerikan. Hasil tes pack pasti salah. Ia tidak boleh hamil. Kehamilannya akan menjadi bencana. Ia hanya akan mengulang sejarah ibunya. Rahmi merasa matanya memanas. Air mata mengalir. Ia benar-benar tak siap mendengar kabar kehamilannya. Rahmi baru menyadari sekarang seperti apa dirinya. Ia terlalu menggampangkan persoalan. Dimulai dari Lendra, ia tak mempelajari latar belakang pekerjaan pria itu dengan teliti sehingga terlambat menyadari kalau dirinya tengah ditipu. Kedua, pernikahan poliandrinya. Ia main mengiyakan tanpa berpikir bahwa akan ada resiko yang akan ditanggungnya. Ia dilaporkan dan harus menjalani hukuman penjara selama 4 bulan. 2 masalah besar menimpanya dalam kurun waktu setahun terakhir. Namun tak juga membuatnya dewasa. Ia masih saja gegabah dan melupakan janji pada Jaksa Adrian untuk menjalani hidup lebih baik. Ia kembali bersama Bara, menolak menikah dengan pria itu, namun menyambutnya di tempat tidur. Ia bodoh. Ia benar-benar tidak berpikir bahwa akan ada janin yang tumbuh di rahimnya. Rahmi menatap nanar pintu kamar. Air mata sudah mengering. Bara masih duduk di sebelahnya. Rahmi, Bara mengusap rambutnya. Ya, jangan mudah memutuskan sesuatu. Rahmi terangguk lemah. Bara benar, kali ini ia mendengarkan. Kita akan hadapi bersama, kita akan menikah. Bagaimana orang tuamu? Rahmi tidak yakin ia bisa diterima oleh orang tua Bara. Ia sudah membohongi ibu Bara. Aku akan bicara pada orang tuaku setelah kesehatan mereka membaik. Selama waktu itu, tolong bersabar dan tolong tetap membantuku untuk mengurus Marco dan ibu. Aku takut ditolak. Jangan memikirkan yang terburuk, pikirkan bayinya. Kita tidak akan mengulang sejarah kelahiranmu. Kita akan membuat anak kita memiliki orang tua yang lengkap. Bara menarik Rahmi ke pelukan. Rahmi terangguk lemah. Ia benar-benar tak punya gambaran tentang masa depannya. Namun ia akan mencoba untuk tidak memikirkan yang terburuk. Mungkin masih ada harapan untuknya memperbaiki kesalahan. Bara pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia Rahmi hamil. Namun di satu sisi, ia juga khawatir Rahmi akan melarikan diri karena panik. Rahmi tidak seperti Nilam. Rahmi tak punya kepercayaan diri. Saat Bara berpamitan tadi, ia bisa melihat jelas wajah Rahmi yang masih gamang, masih syok menerima kabar kehamilannya. Bara membuka pintu rumah dan melangkah masuk. Ia mengunci pintu dari dalam. Bara, kau baru pulang? Suara ibu. Ibu sepertinya belum tidur atau mungkin terjaga karena mendengar deru mobil Bara. Ya bu,
Bara menghampiri pintu kamar ibu. Ibu butuh diambilkan sesuatu. Teh hangat, tolong buatkan. Ibu mulai susah tidur. Baik bu. Bara ke dapur dan membuatkan ibunya teh dalam gelas besar. Ia mengetuk pintu kamar ibunya dan menyodorkan gelas lewat celah pintu. Makasih tehnya, ibu bicara saat menutup pintu kembali. Iya bu. Bara baru akan pergi ke kamarnya saat mendengar pertanyaan ibu. Apa kau dari tempat Rahmi tadi? Ia terdiam sesaat, mempertimbangkan baik buruk menjawab ya atau tidak. Dia apa sudah resmi berpisah dari suaminya? Sudah, sejak suaminya ketahuan memelihara wanita hamil di rumah, ia membayar pengacara untuk mengurus perceraiannya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.